Jadi ini ilmu baru buat saya dan juga mungkin buat teman-teman semuanya ya. Ternyata menjemper dengan DP3 masih terpasang itu masih ada kekurangan ya teman. Selamat datang di channel kami. Langsung saja, kali ini saya mendapati kasus mesin lampu sudah diganti komponen yang rusak tapi tetap tidak mau menyala. Oke, sebelumnya saya mau ceritakan dulu. Video ini dimulai dari belakang, jadi ini sudah selesai diservis ya, dan sudah diketahui penyebabnya. Oke teman, mesin lampu ini adalah dari lampu Hanok spiral. Jadi saat saya tes menggunakan 220 sebelum saya buka, itu kondisinya mati total ya teman. Setelah dibuka ada komponen yang terbakar, yaitu 2 resistor emitor dan 2 resistor basis. Kemudian elko nya juga mengalami kembung atau menggelembung ya bagian atasnya ini. Nilainya adalah 8,2 mikrofarad. Resistornya bernilai resistor emitor 1,5 ohm, resistor basis 15 ohm. Otomatis transistornya juga diganti D13003. Jadi resistornya mati, otomatis transistornya juga mati. Dan menurut saya ini adalah penyebabnya adalah elko nya ya teman. Elko nya ini sudah menggelembung, nilainya sudah berubah. Jadi penyebab awal pertama lampu ini rusak adalah menurut saya elko nya ya. Kita akan coba lakukan pengukuran menggunakan smart tester. .2 mikrofarad. Oke teman, nilainya adalah 35,8 35 sekian pikofarad. Jadi ini penyebabnya adalah dari lampu ini mati ya teman, kemudian merembet ke yang lain, ke rangkaian lampunya, yaitu resistornya terbakar dan juga transistornya. Oke teman, untuk resistor emitornya saya ganti 1 ohm, resistor basisnya tetap 15 ohm, yang sebelah sini sama, kemudian transistornya juga saya ganti sama ya teman, 13003. Tapi setelah diganti ini tetap tidak mau menyala ya teman, tidak mau menyala. Kemudian yang saya lakukan adalah menjemper DP3. Saya coba pengukuran dari awal, dari tegangan awal sampai akhir ya teman. Elko-nya saya tes menggunakan voltmeter DC, itu menunjukkan tegangan 289 volt. Oke, untuk tegangannya berarti tegangan inputnya itu berarti normal ya teman. Intinya semua komponen ini sudah saya tes satu persatu ya teman. Satu-satunya yang saya lewatkan itu adalah DP3. Jadi saya coba jumper DP3 dalam kondisi DP3 itu masih terpasang, itu tidak mau menyala ya teman. Itu tidak menunjukkan DP3 itu masih bagus atau tidak ya. Hanya untuk men-trigger manual ya. Tujuannya adalah men-trigger manual supaya lampu itu mau menyala tanpa DP3. Jadi yang terlewat adalah DP3 nya ini. Tidak tahu ini rusak atau tidak sebelumnya.
Oke, yang saya lakukan adalah yang sebelumnya tidak saya lakukan atau baru kali ini saya lakukan, yaitu jadi ini ilmu baru buat saya dan juga mungkin buat teman-teman semuanya ya. Ternyata menjemper dengan DB3 masih terpasang itu masih ada kekurangan ya teman. Jadi awalnya adalah di jumper seperti biasanya dalam kondisi DB3 masih terpasang, kemudian dilepas kaki satunya, bisa langsung di jumper atau lakukan pengukuran tegangan pemantik dulu baru menjumper. Oke, langsung saja kita lakukan praktek ya teman, mulai dari menjumper ini. Oke teman, sudah terangkai. Karena ini posisi kaki DB3 nya ini sangat sempit ya teman, kita lakukan di PCB sebaliknya ya teman ya. Ini adalah kaki DB3 nya yang kita akan jumper. Oke teman, saya menggunakan tisu sebagai isolator dan juga pinset untuk menjumper. Hati-hati dalam menjumper ya teman, karena berhubungan dengan tegangan tinggi. Oke teman, kita nyalakan saklarnya dulu. Oke teman, di sini lampu masih belum menyala ya teman ya. Langkah selanjutnya saya akan coba lepas DB3, tapi sebelumnya saya tes dulu tegangan DB3 sebelum dilepas. Probe negatif di negatif elko, yang positif ke tegangan pemantik atau DB3 nya. Oke teman, di sini masih 0 ya teman ya. Kita rubah ke skalanya ke 20 VDC. Oke ya teman, masih 0 juga ya teman. Oke, selanjutnya kita lepas DB3 nya, kita ukur tegangan pemantiknya ya teman, terbaca 124 volt ya teman. Selanjutnya kita jumper ya. Oke teman, lampu mau menyala ya teman dengan melepas kaki 1 DB3 nya atau tanpa DB3. Kita lepas DB3 nya, kita cek dengan multi apakah dia konslet atau tidak, skala 1 kali. Oke, ternyata ini DB3 nya terbaca oleh ohmmeter ya ini teman. DB3 ini konslet. Penyebabnya adalah kenapa tidak mau di jumper seperti biasanya, karena DB3 ini konslet. Jadi kita bisa tahu DB3 ini konslet tanpa melepas dengan melakukan pengukuran tegangan pemantik tadi ya teman. Jadi karena konslet, jadi tidak bisa terbaca tegangan pemantiknya atau tegangan yang ada di DB3 tadi. Tapi saat dilepas, DB3 nya terbaca 120 lebih. Jadi urutannya yaitu setelah DB3 di jumper seperti biasanya tidak mau menyala, kemudian ukur tegangan pemantik. Jika tegangannya terbaca, jika ada tegangannya, berarti DB3 masih bekerja, tapi bukan 100 volt ya teman ya, lebih kecil dari 100 volt kalau DB3 bekerja. Kalau ternyata tegangannya adalah 0 volt, kemungkinannya ada dua, yaitu tegangan pemantiknya itu memang nggak ada atau DB3 nya konslet seperti tadi. Kalau tegangannya 0 volt di DB3 nya, kita lepas kaki satunya kayak tadi, kemudian kita jumper ulang. Kalau lampu itu menyala, berarti DB3 rusak. Yang ini tadi terbaca konslet. Oke teman, jangan lupa subscribe, like, dan share ya teman.
karena saya masih membuat video-video yang lainnya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa ke video-video selanjutnya. Terima kasih.